Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran Hadis. Baik, saya di sini via Latifun Umdah dan teman sekelompok saya akan mempresentasikan hadis ditinjau dari segi kuantitas riwayat. Yang pertama ada definisi hadis mutawatir. Definisi hadis mutawatir adalah hadis yang merujuk pada jenis hadis yang sangat kuat dan dipercaya kebenarannya karena diriwayatkan oleh sejumlah orang yang jumlahnya sangat banyak di setiap tingkat sanadnya atau rantai perawi. Hadis mutawatir secara bahasa berasal dari kata mutabi yang berarti sesuatu yang datang beriringan atau berkesinambungan tanpa adanya jarak yang memisahkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis mutawatir, ilmu hadis merujuk pada suatu kabar yang diterima oleh banyak orang di berbagai tingkat perawi yang jumlahnya mereka menurut kebiasaan tidak mungkin bersepakat untuk berbohong atau memasukkan informasi tersebut. Artinya, dalam hadis mutawatir, setiap perawi yang menyampaikan hadis tersebut tidak mungkin bersepakat untuk menyebarkan kebohongan karena jumlah mereka yang banyak dan tersebar di berbagai tempat. Yang kedua ada syarat hadis mutawatir. Syarat hadis mutawatir ada 3, yaitu yang pertama, diriwayatkan oleh periwayat yang banyak. Hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh banyak perawi di setiap tingkat sanad atau rantai periwayatan. Adapun jumlah banyak ini bervariasi dalam pendapat para ulama. Namun pada umumnya ini merujuk pada jumlah perawi yang cukup banyak sehingga kemungkinannya untuk sepakat berdusta sangat kecil atau bahkan mustahil. Yang kedua adanya keseimbangan antara perawi pada tobaqot pertama dengan tobaqot berikutnya. Dalam penilaian hadis mutawatir, keseimbangan antara jumlah perawi pada setiap tobaqot harus terjaga. Artinya jika sebuah hadis diriwayatkan oleh 20 orang sahabat atau perawi tobaqot pertama, tetapi hanya diterima oleh 10 orang tabi'in atau perawi tobaqot kedua, maka hadis tersebut belum memenuhi syarat mutawatir. Yang terakhir ada berdasarkan tangkapan panca indera, artinya berita yang disampaikan harus merupakan hasil observasi langsung, baik yang didengar maupun yang dilihat oleh perawi. Ini bertujuan untuk menjaga keakuratan dan kebenaran informasi yang disampaikan, menghindari kesalahan atau distori yang mungkin timbul jika berita hanya disampaikan berdasarkan informasi yang tidak langsung. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Mbak Vialu. Jadi terdapat pembagian hadis mutawatir yaitu hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Tapi menurut para ulama terdapat hadis mutawatir itu terdapat 3 hadis mutawatirnya, yaitu lafzi, maknawi, dan juga amali. Nah, yang saya terangkan nanti yaitu yang pendapat para ulama. Nah, yang pertama kita bahas adalah mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat di mana terdapat susunan redaksi yang mananya dengan riwayat yang satu dengan yang lainnya itu sama, seperti itu. Dan yang kedua yaitu ada mutawatir amali. Mutawatir amali yaitu hadis yang mencakup daripada perbuatan sekaligus amalan pada Nabi Muhammad SAW. Kayak contohnya menerangkan suatu waktu pada sholat, terus sholat jenazah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi adalah hadis yang rawi-rawinya itu berlainan dalam menyusun redaksi pemberitanya. Tetapi pada berita yang kelainan tersebut malah justru terdapat pada kesesuaian pada prinsip-prinsipnya tersebut, seperti itu. Kita akan beralih ke pembahasan selanjutnya yaitu hadis ahad. Hadis ahad secara bahasa yaitu kata jamak dari ahad yaitu 1, yang dimana 1 tersebut maksudnya
hadis mutawatir, hadis ahad tersebut hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja. Nah, secara istilah yaitu hadis ahad yaitu mencakup seluruh hadis yang tidak mencapai derajat mutawatirnya atau hadis yang ada di dalam terdapat cacat pada salah satu syarat mutawatir, seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis masyhur. Secara bahasa, masyhur berasal dari kata syuhara yang berarti mengumumkan atau menjelaskan suatu hal. Dalam pengertian bahasa, masyhur berarti sesuatu yang terkenal, yang dikenal, atau yang populer di kalangan manusia. Menurut istilah ilmu hadis, masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap tingkatan sanad, tetapi tidak mencapai syarat mutawatir. Kemudian, menurut ulama usul, hadis masyhur yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi dari kalangan sahabat tetapi tidak mencapai batas mutawatir. Kemudian, orang sesudah sahabat dan orang sesudah mereka itu meriwayatkannya sudah secara mutawatir. Selanjutnya yaitu pembagian hadis masyhur dibagi menjadi 3, yaitu hadis masyhur sahih, hadis masyhur hasan, dan hadis masyhur dhaif. Yang pertama yaitu hadis masyhur sahih. Contohnya yaitu ila ahadukum jaa idza falyatasil al-jum'ah. Artinya yaitu apabila seorang di antara kamu hendak mendatangi salat Jumat, hendaklah ia mandi. Hadis ini diriwayatkan dari Nabi melalui sanad. Jadi hadis ini dapat dikatakan hadis yang sahih karena diriwayatkan dari Nabi. Selanjutnya yaitu hadis masyhur hasan, yaitu tidak boleh membiarkan bahaya datang dan tidak boleh mendatangkan bahaya. Hadis ini diriwayatkan dari Nabi melalui banyak sanad yang dapat menempatkannya pada derajat hasan atau sahih. Tetapi hadis ini dinilai hasan oleh Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in. Selanjutnya, yang terakhir, contoh hadis masyhur dhaif. Carilah ilmu walau di negeri Cina. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas dari Abu Hurairah, tetapi semua sanadnya tidak terbatas dari rawi karena hadis ini berasal dari rawi yang cacat atau majruh. Dengan pencatatan yang cacat itu cukup serius. Jadi hadis ini dikatakan dhaif karena rawinya disebut cacat. Baik, sekian penyampaian diskusi dari kelompok kami mengenai pembagian hadis dari segi kuantitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.